Hai kids, siapa yang sudah pernah melihat salju? Apa benar salju berwarna putih? Ternyata kids, salju nggak berwarna putih loh. Bahkan bentuk salju juga beragam. Yuk kita cari tahu berbagai fakta menarik dari salju dalam video berikut ini. Hal ini membuat salju berbeda dengan hujan salju yang berisi butiran salju beku atau hujan es berbentuk tetesan serbuk beku yang berisi air. Hidup di negara tropis, kita hanya memiliki dua musim, yaitu hujan dan panas. Namun, sebagian orang Indonesia penasaran dengan musim salju seperti yang ada di negara Eropa. Saat masih kecil, kita suka membayangkan salju dengan warna putihnya. Apalagi di film-film maupun kartun di televisi kerap menunjukkan suasana di musim salju. Pasti seru banget ya kalau kita bisa bermain bola salju di halaman rumah. Tetapi ada hal menarik nih tentang fakta-fakta dari salju. Apa saja ya? Benarkah salju bukan berwarna putih? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Salju bukan berwarna putih. Pada film ataupun serial televisi, kerap ditunjukkan salju yang berwarna putih bersih. Namun, siapa sangka kalau salju bukanlah warna putih, melainkan transparan. Cahaya yang terpantul di permukaan salju yang membuatnya terlihat putih. Selain itu, warna salju juga bisa berubah menjadi hitam, oranye, dan biru di suhu rendah. Salju memiliki banyak bentuk. Yaps, salju memiliki banyak bentuk. Salah satu faktornya temperatur udara di sekitarnya. Kristal es yang serupa dengan jarum terbentuk dalam suhu minus 2 derajat Celcius, sedangkan suhu di bawah minus 5 derajat akan membentuk kristal mirip ring datar. Suara salju. Salju memiliki suara. Ternyata salju yang jatuh ke bumi menyerap gelombang suara sehingga membuat suara nggak terdengar. Namun jika salju membeku, es itu dapat memantulkan gelombang suara yang terdengar jauh dan jelas. Monyet suka salju. Gak hanya manusia saja yang menyukai salju. Monyet Jepang dikenal sebagai monyet yang menyukai salju loh. Mereka kerap membuat dan memainkan bola salju bersama monyet lainnya. Wah, gemas banget ya. Berkembang dari nukleus. Kristal salju umumnya nggak memiliki zat atau kandungan biologis yang berisi informasi genetik. Namun, salju membentuk setidaknya satu partikel berupa inti partikel atau serbuk sari. Hal ini membuat salju berbeda dengan hujan salju yang berisi butiran salju beku atau hujan es berbentuk tetesan serbuk beku yang berisi air. Untuk bisa melihat partikel sebenarnya dari salju, kita harus melihatnya menggunakan mikroskop yang sesuai. Suhu udara dingin bukan saat turun salju. Yaps, suhu udara nggak mengalami kenaikan saat salju turun. Namun, udara akan jadi lebih dingin saat salju sudah selesai turun. Karena tumpukan salju dan angin yang bertiup membuat dingin salju menyebar. Salju di Mars. Berdasarkan simulasi ilmiah Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, selama musim panas, kawasan utara Mars secara tiba-tiba diterjang badai salju. Hal ini ditemukan robot berpengendalian jarak jauh yang ada di permukaan Mars. Terdapat sejumlah awan dan lapisan es di bawah permukaan Mars yang membuat peneliti menganggap salju benar-benar ada di Mars. Selain itu, para ilmuwan juga mendeteksi adanya awan salju mengandung karbon dioksida di area kutub utara planet Mars. Badai salju setara bom atom. Jika terjadi badai salju yang sangat besar dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan 40 juta ton salju turun atau setara dengan kekuatan 120 bom atom. Terlalu banyak salju nggak baik untuk kesehatan. Terlalu lama di dataran tinggi bisa membuat kita terjangkit piblokto atau gangguan saraf aktif.
Penyakit ini juga menyerang orang-orang Inuit yang tinggal di lingkar Arktik. Gejala ini seperti mengulang ucapan kata-kata tanpa arti dan tingkah lakunya bisa membahayakan diri sendiri. Selain itu, gejala yang sangat terlihat hingga amnesia atau lupa ingatan. Namun, para ilmuwan mulai mempertanyakan apakah ini bisa disebut sebagai penyakit atau enggak, karena hanya 8 kasus yang terjadi. Salju berkecepatan tinggi. Salju bisa jatuh ke permukaan bumi secara perlahan, tapi juga dengan kecepatan 9 meter per jam, namun ini tergantung kondisi udara saat itu. Butiran salju mengumpulkan air saat mereka jatuh dari langit, dan arah langit bisa mempercepat proses jatuhnya. Proses salju lepas dari awan ini akan mencapai permukaan tanah butuh sekitar 1 jam. Nah kids, itulah fakta menarik dari salju. Siapa yang ingin melihat salju secara langsung nih? Kids, ada beberapa negara yang nggak turun salju, salah satunya Indonesia. Tapi kenapa Indonesia nggak turun salju ya? Yuk kita cari tahu jawabannya dalam video berikut ini. Negara kita, Indonesia, masuk dalam iklim tropis yang artinya hanya memiliki 2 musim, yakni musim panas dan hujan. Halo kids, hari ini kita akan mengenal jenis iklim. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Biasanya jenis iklim ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Setiap wilayah negara memiliki iklim yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Indonesia yang masuk dalam iklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, kenapa Indonesia nggak turun salju? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Iklim tropis. Iklim tropis sekitar garis ekuator bumi ini berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Negara yang mengalami iklim tropis ini antara lain negara di Asia Tenggara seperti India, Arab Saudi, negara Amerika bagian tengah, dan lainnya. Iklim subtropis. Iklim subtropis berada pada garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Negara beriklim subtropis antara lain Iran, Irak, Tiongkok, Korea Selatan, dan lainnya. Iklim sedang. Iklim sedang berada pada garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 60 derajat lintang selatan. Negara beriklim sedang antara lain Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan lainnya. Iklim dingin. Iklim dingin berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara beriklim dingin antara lain Denmark, Swedia, Kanada, dan lainnya. Negara kita, Indonesia, masuk dalam iklim tropis yang artinya hanya memiliki 2 musim, yakni musim panas dan hujan. Kenapa Indonesia enggak turun salju? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan negara kita lebih sering disinari oleh matahari dibandingkan dengan negara lainnya. Itulah alasan tersembunyi kenapa Indonesia nggak turun salju dan mengalami musim dingin. Karena saat turun salju pun bisa-bisa langsung mencair karena suhu panasnya yang tinggi. Namun, ada satu wilayah di Indonesia yang diselimuti salju loh. Namanya Puncak Jayawijaya di Papua. Siapa yang sudah pernah berkunjung ke Jayawijaya? Gimana? Sudah nggak penasaran bukan tentang rahasia di balik kenapa Indonesia nggak turun salju? Walaupun Indonesia nggak turun salju, kita masih bisa melihatnya di beberapa negara. Nah, Great Kids punya rekomendasi beberapa negara yang bisa jadi tempat kita menikmati salju. Yuk tonton dalam video berikut ini. Kids, siapa yang pernah merasakan salju di musim dingin? Musim dingin atau musim salju merupakan saat paling dingin di bumi. Musim dingin merupakan salah satu dari 4 musim di negeri-negeri yang beriklim subtropis dan sedang. Di belahan utara bumi, musim dingin dimulai sekitar akhir November hingga Maret. Sementara di belahan selatan bumi, musim dingin dimulai sekitar tanggal 21 Juni hingga 23 September. Teruntuk negara 4 musim, daun-daun oranye di pohon telah gugur dan berganti dengan salju putih dan cantik.
Warga pun menyambut gembira turunnya salju pertama, serupa tumpukan kapas putih menutupi jalanan setapak dan atap rumah. Berikut ini 6 kota terbaik untuk menikmati salju di musim dingin. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Rovaniemi, Finlandia. Panorama aurora yang menakjubkan di langit Finlandia bikin suasana jadi makin memesona. Keren banget. Frankfurt, Jerman. Siapa yang mau mampir ke Christmas Market kota Frankfurt di Jerman dan melewati jalanan ini? Serasa di negeri dongeng. New York, Amerika Serikat. Pemandangan musim dingin di Amerika Serikat memang nggak usah diragukan lagi. Selain bisa menikmati pemandangan gedung pencakar langit, kita bisa menikmati indahnya salju di Central Park, New York. Moritz, Swiss. Pemandangan alam di Swiss memang dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Kita bisa menikmati musim dingin di kota Moritz untuk melihat dataran pegunungan yang diselimuti salju tebal. London, Inggris. Selanjutnya ada kota London di Inggris. Bila ingin liburan ketika musim dingin, kita bisa menyaksikan Winter Wonderland dengan beragam atraksi memukau yang enggak dipungut biaya sama sekali. Seoul, Korea Selatan. Terakhir ada kota Seoul yang merupakan ibu kota negara Korea Selatan. Pemandangan di Seoul gak kalah dari negara Amerika maupun Eropa loh. Salju terlihat sangat cantik ketika menutupi kuil dan tempat-tempat tradisional di negara tersebut. Nah itu dia kids, 6 kota terbaik untuk menikmati salju di musim dingin. Nah, itu tadi berbagai hal menarik tentang salju, termasuk lokasi paling pas untuk menikmati keindahannya. Siapa yang tertarik berlibur ke negara-negara ini nih? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!